semuanya, nama gua Hans. Nama gua Darwin. Kita dari HWD Consulting. Hari ini mau bahas apa nih, Pak? Ngobrol-ngobrol santai aja sih hari ini. Oke. Jadi kemarin kita udah selesai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kita ya untuk semua klien-klien kita. Betul. Gimana nih Pak kesan dan pesannya pertama kali pakai Cortex dan bisa menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya lah untuk klien-klien kita? Untungnya sih semua klien kita ya kita udah lapor sesuai tepat waktu ya. Pakai Cortex kalau menurut gua sih pakai Cortex itu ada plus minusnya. Di awalnya itu sih mungkin agak kesulitan karena kan masih baru-baru kita ya. Cuma sampai ke sini sih kayaknya udah oke ya Cortexnya ya. Udah mulai lancar juga. Walaupun kadang ya kayak di masa-masa tertentu kan yang udah orang banyak lapor itu bakal nge-lag sendiri gitu di Cortexnya gitu. Udah last minute lah. Last minute gitu kan kebiasaan orang Indonesia Pak. Ya itu biasalah, orang kan biasa sukanya nunggu-nunggu sampai terakhir-terakhir kan. Itu sih. Nah untungnya sih ada perpanjangan masa pelaporan ya untuk orang pribadi sama untuk badan dari pemerintah gitu ya. Diperpanjang sebulan kan? Iya, diperpanjang sebulan. Meskipun kemarin ada isunya tuh diperpanjang sebulan berbarengan dengan SPT yang badan kan? Iya. Jadinya berbarengan SPT badan dan SPT orang pribadi. Betul, itu karena kan tadinya itu kita nggak tahu tuh SPT badan ada perpanjangan atau enggak kan. Jadinya kan dilaporin semua di 30 April. Benar, semua jadi numpuk tuh di 30 April. Kalau nggak salah sempat crash tuh Cortex. Iya. Sempat nge-lag banget tuh kan. Gitu. Tapi di last minute diperpanjang jadi 1 bulan kemudian kan. Betul. Meskipun ada beberapa WP badan yang bilang agak sulit juga kalau diperpanjang karena kan dia bisa kehilangan status low risk-nya. Benar. Kalau lewat dari yang April itu kan. Iya. Tapi Cortex ini menurut gua sih oke juga sih karena ya dari data perpajakan sih sekarang udah terintegrasi semua ke Cortex ya. Oh iya. Iya kan? Kan macam-macam, bukan cuman kalau dulu DJP online mungkin terkait perpajakan doang ya. Untuk pegawai-pegawai di kantor pajak harus cari data-data sendiri di luar pajak gitu kan. Kalau sekarang kan Dukcapil, terus juga Samsat, data bank itu bisa masuk semua, termasuk dengan bupot-bupot yang udah pre-populated gitu kan. Betul. Ya banyak klien-klien kita juga yang udah, maksudnya ya data-datanya itu udah kita bikin terupdate lah istilahnya dari sisi anggota keluarganya lah, terus dari sisi asetnya lah segala macam gitu kan. Karena ternyata banyak juga klien kita yang nggak update ya. Iya banyak juga ternyata. Ya. Ternyata setelah ditelusuri, oh iya ini nggak update. Iya munculnya itu karena terintegrasi itu sih. Iya. Ya itulah plus minus dari Cortex kayak gitulah. Cuman ya itu menjadi resiko juga lah ya untuk masing-masing klien kita yang sudah kita infokan. Betul. Kita sih selalu infokan ya kalau mau rapi sih harus disesuaikan ya. Iya. Gitu. Itu sih kalau Cortex sih. Dan kayaknya sih kalau menurut gua sih penerimaan negara di tahun 2026 ini harusnya sih bakal naik ya. Harusnya ya dari sisi pajak ya. Kenapa tuh Pak? Karena dengan Cortex ini kan data NIK itu udah mulai connect kan ke sistem perpajakan kan. Harusnya sih orang-orang yang kayak sebelumnya itu nggak terdetek harus bayar pajak atau segala macam itu mulai masuk ke radar pemerintah gitu. Kalau menurut gua masuk akal juga. Tapi kalau kita ngelihat 2025 penerimaan pajak kita juga bisa dibilang pendapatan negara lebih kecil ya dibandingkan belanja negara. Mungkin konteksnya gini, kalau kita lihat data di 2025 ya dari data Kemenku itu kan kalau nggak salah nih ya totalnya itu penerimaan dari pajak itu pajak, pabean segala macam ya pokoknya dari sisi pajak lah itu tuh sekitar 83% kan dari
100% pendapatan negara gitu kan. 2490 T dari pajak. Dari pajak. Dari total pendapatan negara 3.005 T. 3.005 T. Berarti sisanya 17% itu ya selain pajak gitu kan. Betul. Sisanya itu adalah penerimaan negara bukan pajak dan juga hibah. Yang mungkin hanya sebagian kecil aja lah ya. Memang kita sekarang pendapatan kita terbesar di Indonesia itu yang untuk negara dari pajak berarti ya. Betul, dari pajak. Nah, menurut gua sih sebenarnya kalau kita lihat geografis Indonesia lah ya. Mungkin saya nggak tahu juga sih apakah dengan Cortex ini bisa mengcover seluruh geografis Indonesia yang menurut gua sih luas ya. Orang-orang yang kita orang banyak banget nih. Betul. Cuma ya apakah semua orang-orang ini akan udah terintegrasi untuk pembayaran pajak, kita nggak tahu juga tuh. Itu balik lagi dari sisi KPP, dari sisi pemerintah, DJP itu ya gimana mereka untuk memastikan orang-orang yang udah eligible untuk kena pajak itu ya akan harus bayar pajak gitu. Karena kan balik lagi geografis Indonesia luas banget. Kalau kita bicara kota-kota besar mungkin untuk pengawasannya masih lebih mudah ya. Tapi kalau untuk yang di daerah-daerah terpencil, iya betul. Ya itu sih akan lebih susah kan untuk pengawas pajak untuk melakukan pengawasan terkait dengan perpajakan mereka gitu kan. Betul. Ya itu sih kalau gua bilang sih pendapat negara yang 83% ini sih cukup gede banget ya kalau dari pajak ya. Iya, gede banget sih memang. Cuma ya balik lagi sekarang konsumsi kita juga gede juga sih sebenarnya. Betul, apalagi terkait dengan isu yang saat ini dolar naik, minyak dunia naik. Iya, betul. Bapak isi apa nih Pak? Bapak isi Pertalite apa isi Pertamax apa isi Biosolar apa nih? Pertamax sih berasa banget sih kalau hari ini kan kita take video tanggal 14 Juni ya. 14 Juni itu sekitar 16.000 sekarang ya. Sudah 16.000-an kan Pertamax. Itu sih berasa banget sih kalau ngisi bensin sih. Iya, ya baik lagi Pak, karena minyak dunia naik dan juga dolar juga naik kan karena rupiah melemah. Benar. Ya sebenarnya salah satu fungsi dari penerimaan negara di pajak itu ya subsidi Pertalite itu kan salah satunya. Iya, kan? yang masih ditahan di angka 10.000 kan sekarang. Dan sama Biosolar ya. 6.800. Sebenarnya banyak juga sih kayak subsidi-subsidi yang dilakukan pemerintah. Contoh kayak berita-berita terbaru tuh yang isunya Transjakarta mau naik harganya dari yang disubsidi 3.500 mau naik jadi 10.000 gitu. 3.500 itu emang udah lama banget Pak. Udah dari zaman awal-awal Transjakarta ada dari dulu kayaknya seingat saya 3.500 sih emang. Bener, ya itu jadi selama ini memang disubsidi gitu. Dan subsidinya itu juga dari pajak itu. Iya. Gitu. Makanya sekarang semuanya naik dong. Transjakarta naik, bensin naik. Nanti siapa tahu KRL naik juga nih kita. Dari yang biasanya 3.000 jadi nggak tahu berapa. Iya sih. Ya itu sih kalau KRL naik sih pasti banyak banget orang yang kedampak sih untuk ekonominya sih. Iya. Dan isu-isu yang lagi hits juga terkait banyak yang kemarin kan sekarang tanggal berapa? 14. 12 Juni baru aja demo kan? 12 Juni baru demo. Baru demo terkait dengan harga yang semuanya naik. Betul, BBM naik. Iya. Itu. Ya kalau gue bilang sih sebenarnya masalah utama di Indonesia ini menurut pendapat gue ya. Masalah Indonesia itu satu mungkin kalau kita lihat dari komposisi penerimaan pajak yang 83% dibandingin 17%, ya harusnya 17% ini produktivitasnya bisa dinaikin sih dari pemerintah sih. Maksudnya jangan semuanya ya kita terlalu bergantung sama pajak. Pajak oke lah, tapi maksudnya kalau bisa kan 17% ini
ditambahkan. juga ditambah lagi gitu. Ya makanya kan kenapa ada beberapa isu yang mungkin kita udah dengar lah ya beberapa minggu lalu terkait Danantara, terkait under invoicing batubara, under invoicing sawit yang mau dijadiin satu pintu kan. Ya, mungkin itu betul. salah satu strategi supaya pendapatan negara bukan hanya dari pajak gitu kan. Bisa jadi juga seperti itu sih. Cuman yang terbaik ya memang harus dikelola dengan baik gitu kan. Benar, Jangan memang sampai jadi hal-hal yang baru lagi gitu kan. memang sih kalau kita lihat kan ya tahulah berita-berita banyak kayak terakhir kali itu korupsi MBG gitu kan. Ya, Korupsi MBG, kepala BGN ditangkap gitu. Pendapatan berapa 1 miliar apa berapa sehari 1 miliar kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak yang gitu-gitu tuh mengambil jatah konsumsi negara ya kalau yang gua seharusnya bilang. bisa digunakan untuk yang lain kan. Benar, mungkin kan harusnya ya memang istilahnya itu kan kalau mereka udah dibajetin kayak expand mereka sekian gitu kan, belanja mereka sekian. Cuman kan belanja ini juga harus benar dong. Ya. Jangan kayak dikorupsi kayak si Betul. MBG ini gitu. Mungkin itu jadi salah satu mindset orang-orang sekarang juga ya. Kenapa jadi udahlah nggak usah bayar pajak lah, ngapain pajak dipakai untuk yang kayak gini-gini gitu kan. Nggak buat untuk kepentingan secara luas untuk masyarakat Indonesia. Bener sih, kayak sering juga kan klien kita bilang gitu, klien kita juga nanya, juga curhat lah istilahnya ke kita gitu kan. Oh ini bayar pajak juga nanti ujung-ujungnya dikorupsi gitu atau dipakai pemerintah nggak bener gitu. Ternyata dia isi pertalite Pak, menikmati subsidi ya. Gimana? Ya itu salah juga sih, harusnya kalau misalnya udah mampu ya isilah pertama. Iya. Kategori mampu dan tidak mampu ini agak rancu loh Pak. Bapak maksudnya apa nih? Betul. Mungkin sih kalau menurut pendapat saya sekali lagi ya, mampu itu ya istilahnya ya kita udah di atas PTKP lah kalau kita ngomongin pajak ya. Jadi kalau ngomong pajak PTKP-nya sekitar 4,5 juta pendapatannya per bulan lah ya. Iya. Jadi kalau 4,6 juta saya harus isi Pertamax dong nih Pak. Iya harusnya sih yang membutuhkan itu lebih banyak ya di bawah 4,5 itu. Oh iya. Karena kan ya sekarang kalau nggak salah banyaknya orang berpendapatan menengah ke atas itu kan jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan yang menengah ke bawah kan. Menengah ke bawah di Indonesia itu jauh lebih banyak. Masih lebih banyak gitu. Memang problemnya itu kita kan sekarang dibagi-bagi nih. Ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas kan ya. Kelas bawah udah pasti disubsidi dari APBN itu kan. Betul. Sedangkan kelas menengah ya bayar pajak apa yang ada aja gitu kan dengan entah itu pajak karyawan, entah itu pekerjaan bebas, entah itu UMKM gitu kan. Betul. Sedangkan kelas atas dia bisa memanfaatkan tax planning yang ada. Ya, itu salah satu yang memang agak ya gimana ya, kalau kita bilang tax planning itu kan sebenarnya nggak salah ya. Maksudnya tax planning itu adalah efisiensi pajak. Betul. Dimana ya kita tuh bayar pajak itu sesuai dan benar gitu. Betul. Nah, yang kadang di kelas menengah atau mungkin orang kebanyakan itu salah adalah dia itu salah bayar pajak. Bukan salah bayar pajak tuh maksudnya bayar pajak itu ya bayar-bayar aja tanpa tahu ada aturan ini, aturan itu gitu. Oh, maksudnya itu sebenarnya ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah gitu ya terkait perpajakan itu. Betul. Entah itu tax holiday, entah itu tax allowance gitu kan. Benar. Kalau karyawan kan simpel aja ya, kadang karyawan kan semua balik lagi dihitung oleh PPh 21. Iya, oleh perusahaan gitu kan. Jadi ya pasti itu udah biasanya kalau udah perusahaan udah sesuai lah dipotongnya. Ya. Mungkin kalau yang agak bisa miss itu ya kayak pekerjaan bebas ataupun UMKM gitu yang mereka setor aja gitu, nggak tahu. Atau mungkin nggak setor? Mungkin nggak setor juga bisa. Iya kan orang saya usahanya kecil doang, jualan catering. Ternyata omsetnya punya dapur MBG. Itu sih ya. Nah itu salah satu juga yang
balik lagi menurut pendapat gua ya. Ya. Mungkin ada juga kayak oknum-oknum yang kayak gitu. Jadi sebenarnya dia harusnya udah bayar pajak, tapi ya selama ini nggak bayar pajak tuh. Jadinya orang-orang yang udah bayar pajak dengan benar, dengan rutin gitu, itu tadi kalau kita ngobrolin subsidi-subsidi kan dari hasil bayar pajak-pajak itu tuh. Iya. Nah, nanti subsidi ini malah dinikmati oleh orang yang nggak bayar pajak. Oh iya. Padahal harusnya dia bayar pajak gitu. Betul. Karena pajak kan balik lagi bukan cuma pajak penghasilan ya kan, ada berbagai jenis pajak yang harus kita bayar. Benar. Entah itu PPN, entah itu pajak penghasilan yang tadi kita bahas, entah itu pajak daerah, PBB, itu kan banyak banget kan sebenarnya pajaknya. Benar. Jadi banyak yang bilang saya tidak mau bayar pajak. Tapi secara nggak langsung dia bayar pajak ya. Dia beli barang di Indomaret aja bayar pajak ya PPN ya. Benar. Jadi banyak yang bilang nggak mau bayar pajak nih, kita nggak usah bayar pajak. Nah, lu beli apa-apa juga bayar pajak padahal ya. Benar. Beli listrik aja perlu ada pajaknya. Betul sih. Ya itulah kalau kita lihat kan, apalagi di kondisi Indonesia dan dunia sekarang ini kan lagi benar-benar banyak krisisnya ya. Iya. Kayak ya perang di US sama Iran, minyak naik gitu. Ya mau nggak mau sih pasti pemerintah itu butuh income lebih gitu. Dan untuk bantuin subsidi itu sih menurut gua. Iya. Atau ganti mobil listrik, motor listrik, Pak. Motor listrik. Nah, kalau motor listrik ini memang dari dulu sih kalau gua lihat plus minus ya. Ada yang suka sama motor listrik, ada yang nggak suka gitu. Kan bisa mengurangi subsidi pemerintah jadinya. Kan ibaratnya biasanya orang isi Pertalite atau biosolar diganti dengan mobil listrik, motor listrik, otomatis menjadi beban untuk PLTU gitu kan. Yang secara nggak langsung kita sebenarnya surplus di batu bara. Betul, cuma ya balik lagi kan motor listrik, mobil listrik ada subsidi juga. Oh iya, subsidi apa kemarin PPN ya? Iya. Balik lagi kan disubsidi juga. Iya, itu sebenarnya isu yang lumayan lagi hot juga ya terkait subsidi mobil listrik. Jadi kan waktu itu pemerintah bilang subsidi diberikan untuk manufaktur mobil yang membuat pabrik di Indonesia. Betul. Tapi ternyata beberapa pabrikan mobil nggak perlu bikin pabrik mobil di Indonesia, impor langsung, ternyata dapat subsidi juga ya. Iya. Nah ini salah satu juga mungkin ya menurut pendapat saya sih pemerintah itu harus lebih konsisten atas ini ya. Maksudnya kalau dia bikin kebijakan ya kalau bisa lebih konsisten ke depannya gitu. Karena kan ini pasti akan menghilangkan trust orang yang udah bikin pabrik atau manufaktur di Indonesia gitu. Dan bisa-bisa malah bikin investor-investor yang mau invest di Indonesia ya jadi takut gitu, jadi bingung gitu kan. Iya. Tapi kita sebagai konsumen atau sebagai pembeli diuntungkan nggak sih? Karena jadi kemarin itu jadi momennya jadi banyak mobil listrik yang bermunculan tuh. Jadi bebas milih kan, atau mungkin motor listrik yang tiba-tiba bermunculan dengan merek-merek baru. Jadi kita bebas milih, otomatis harganya pun juga jadi lebih murah gitu kan. Ya balik lagi ya, ada dua sisi lah ya kita ngelihatnya, sisi yang dari segi investor dan dari segi konsumen gitu lah ya. Iya sih. Cuman gua bilang sih tetap kalau gua sih lebih ngelihatnya itu dari jangka panjangnya ya, kayak sebenarnya memang kalau kita sebagai konsumen kan ya kita enak gitu sekarang ya, maksudnya pada saat itu enak karena banyak mobil listrik yang murah lah, segala macam, pilihan banyak gitu kan. Tapi balik lagi kalau kita tarik ke depan nih, ya kan, otomatis kan kalau misalnya produsen yang bangun pabrik di Indonesia, dia tuh nggak bikin pabrik aja, tapi kan dia juga menghidupkan kayak lapangan kerja di sana, segala macam gitu kan. Betul. Nah, untuk jangka kedepannya mungkin
dengan dia udah efisien bikin pabrik di Indonesia, bisa jadi harga-harga atau barang-barangnya itu lebih stabil dan lebih murah daripada yang cuman kayak masuk terus jualan, masuk jualan gitu kan. Ternyata cuma ditolling doang produknya. Betul. Nanti misalnya kayak anggaplah kita konsumen, kita mau cari spare part susah gitu kan. Oh iya, karena memang ada beberapa merek mobil yang cuma masuk beberapa bulan, habis itu terus, udah nggak pernah kedengeran lagi kabarnya sekarang. Jadinya bukan untung malah buntung dong. Iya, malah konsumen juga yang dirugikan karena tidak ada after sales service-nya. Betul. Ya itu sih, balik lagi kita mau ngelihatnya itu long term atau ya pada saat ini doang gitu. Jadi memang harus lebih konsisten lah ya pemerintah ini. Apalagi peraturan pajak juga kadang berubah ya. Iya, banyak berubah juga sih peraturan pajak. Yang harusnya kita tax planning untuk 1-5 tahun ke depan kadang langsung buyar dengan adanya peraturan baru itu ya. Betul. Terkait yang apalagi yang baru-baru ini yang UMKM ya, terkait PP, ya, PP 20 tahun 2026. Ya. Yang sebelumnya PP 23 2018 dan PP 55 2022. UMKM. Nah, cuman kalau kita mau bahas UMKM ini kayaknya kita perlu sesi khusus sih, karena betul. Ya ini salah satu aturan yang berefek juga ke klien-klien kita sih. Karena memang klien kita banyak juga yang ternyata usahanya mikro dan kecil ya. Betul, usaha mikro dan kecil. Dan kalau kita bedah untuk aturan ini ya perubahannya itu cukup signifikan sih. Cuman kalau gua lihat sih ini cukup fair lah kalau menurut gua aturannya ya. Tapi ini menurut gua ya. Fair itu gimana? Maksudnya orang yang benar-benar kategori UMKM ya akan mendapatkan fasilitas UMKM yang selamanya gitu. Untuk orang pribadi ya kita ngomong. Selama dia masih dalam threshold UMKM itu kan. Iya. Ya itulah mungkin kalau kita mau bahas detail kan banyak lah itu ya. Itu. Nah, cuman ya concern gua sekarang ini lebih ke karena kondisi Indonesia yang banyak masalah dan naik turun ini. Ya efek ke perpajakannya itu dan pendapatan pajaknya itu ya itu yang bikin gua kepikiran sih. Makanya gua kan ngajak lu ngobrol gitu kan. Kira-kira kayak dari lu nih ada nggak kayak pemikiran atau apa yang bisa bikin kira-kira kalau pemerintah ini harusnya kayak gimana sih ke depannya gitu. Ya sebenarnya sih sama dengan yang lo ngomong tadi ya. Pemerintah tuh harusnya lebih konsisten terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dibikin gitu kan. Karena kebijakan itu kan menjadi acuan bukan cuman untuk investor ya, tapi juga untuk kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai masyarakat luas lebih paham lah apa yang ingin kita capai ke depannya gitu kan. Jadi ada kebijakan-kebijakan, ada peraturan, ya kita berangkat dari situ untuk melaksanakan semua kegiatan maupun perpajakan kita supaya baik dan benar lah semuanya gitu kan. Pada saat kondisi kayak gini kalau lu lihat ada efek gak sih dari klien-klien kita gitu terhadap kondisi Indonesia saat ini gitu? Bisa dibilang tentu ada lah pasti kan. Jadi orang yang dulu biasanya taat pajak, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini kok jadi semakin, ya kita bilang dalam tanda kutip, Indonesia semakin menurun lah gitu kan. Dengan ada kondisi, dengan nilai dolar yang semakin tinggi, sekarang berapa? 18.000 sekian atau mungkin 17.000 sekian lah ya, 17.800 gitu kan. Terus juga harga minyak dunia yang naik gitu kan. Dan setelah gua riset-riset juga, memang negara di Asia cuma kita doang yang nilai tukar terhadap US-nya lumayan jatuh ya dibandingkan negara-negara lain gitu kan. Dan kalau gue ya kebetulan gue juga suka ngobrol nih sama ChatGPT. Meskipun kita nggak tahu lah ya ChatGPT itu bisa dipercaya atau enggak, tapi mungkin bisa jadi salah satu acuan lah. Jadi ChatGPT ini mengatakan bahwa salah satu penyebabnya itu kenapa bisa turun karena dibandingkan negara lain ya yang ada di Asia,
karena ketidakpercayaan investor terhadap pemerintah Indonesia. Masuk akal. Ya, jadi ketidakpercayaan itu menyebabkan banyak investor-investor asing keluar dari Indonesia dengan nilai suku bunga yang masih segitu-segitu aja, mereka memindahkan investasi mereka ke luar. Betul. Makanya kenapa IHSG-nya turun, harga dolarnya naik gitu kan, 18.000 sekian waktu itu kan. Benar-benar. Kan lagi heboh-heboh itu yang ada isu-isu sell Indonesia tuh. Dimana? Apa yang di-sell, Pak? Sell Indonesia itu maksudnya ya dari sisi investasi ya, kalau gua lihatnya ya, kayak banyak berita-berita itu yang bilang negara luar ini udah kayak yang lu bilang, kepercayaannya itu menurun. Jadi mungkin dari sisi mungkin saham ya, gua bilang ya. Kayak saham-saham itu kan asing banyak yang keluar. Lu lihat aja tuh, kayak terakhir tuh kan BBCA turunnya. Oh iya, yang kemarin Bapak suruh saya beli. Yang turunnya berapa jauh tuh udah kan. Udah balik lagi hampir mau kayak masa-masa Covid gitu. Iya. Gitu. Ya mungkin dari luar itu ngelihat salah satunya juga karena peraturan tadi berubah-berubah, terus nggak konsisten, terus ngelihat kayak pembelanjaan negara yang komposisinya itu juga kurang baik gitu misalnya. Terus ya itu mungkin semua rentetan masalah ini bikin negara kita ini sekarang lagi sulit sih kalau gua bilang. Nah, termasuk isu-isu yang kemarin sering diangkat lah ya, entah itu di X, entah itu di thread terkait MBG ya. Ya, MBG sih memang paling banyak diangkat sih. Iya, karena ternyata butuh anggarannya itu sekitar 1 T ya per hari ya, kurang lebih ya. Banyak banget sih itu. Tapi gimana tuh Pak, menurut Bapak? MBG nih. MBG, menurut Bapak efektif nggak tuh? Dengan, kan kita udah bayar pajak nih, kita udah bayar pajak, uangnya itu memang bukan hanya untuk MBG lah, untuk berbagai macam subsidi atau berbagai macam belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah. Ya memang salah satunya ini dibandingkan pemerintahan sebelumnya kan yaitu salah satunya program MBG ini gitu. Sebenarnya kalau MBG ini menurut gua ya, kalau misalnya tepat sasaran, efektif sama efisien, sebenarnya bagus-bagus aja. Maksudnya efektif efisien gimana? Jadi contoh lah kayak ada anggaran gitu kan. Anggaran sekian gitu. Kalau misalnya kayak pemilihan vendor atau dapurnya itu lebih ke ya kayak balik lagi ke kata-kata dari pemerintah pada saat pilkada pemilihan presiden ya. Pemilihan presiden kan dibilang mereka akan membuat MBG ini berpengaruh ke lokal. Maksudnya lokal itu ya ke daerah-daerah di sekitar, maksudnya ke tempat-tempat di sekitar sekolahan itu kayak misalnya nih ya warung-warung sekitar atau diberdayakan lah ya. Diberdayakan lah gitu. Kalau misalnya tepat, maksudnya nggak ada istilahnya yang dikasih budget itu sekian, yang direalisasi sekian juga ya menurutku itu oke juga karena otomatis kan ekonominya akan jalan kan di sekitar itu kan. Apalagi kalau lu kayak manfaatin kantin segala macem. Nah itu sih oke-oke aja. Nah cuma kalau menurut gua ya, kalau misalnya nih, gua kan nggak terlalu ngitungin atau liatin kayak struktur keuangannya dari negara kita ya. Ya gua tahu lah, cuman maksudnya gua nggak detail-detail banget gitu ngelihatnya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak ada kondisi yang kita bilang ini sulit lah ya, atau kondisi yang lagi masa-masa kayak gini, mungkin pemerintah itu kayak harus ambil quick win ya. Kalau gue bilang tuh kayak quick action lah. Dimana kayak mungkin budgetnya ini bisa dipindahin dulu atau diapain dulu gitu. Kalau menurut gue ya. Dibandingin yang MBG. Kan MBG memang penting untuk kayak makan anak-anak segala macam gitu kan. Cuman kalau kondisi kita lagi kayak gini mungkin bisa dipindahin lagi ke kayak misalnya ke BBM gitu. Karena kan BBM ini sebenarnya akan ngaruh banyak ke harga-harga barang-barang segala macam gitu.
Tapi kan harga BBM masih sama tuh Pak. Pertalite masih 10.000. Iya, Pertalite. Biosolar masih 6.800. Cuman selain Pertalite kan ini banyak juga Pak Iya, yang lain. Karena kan maksudnya ya kita tahu maksudnya Pertalite dan biosolar memang untuk inti mungkin kalau yang make itu adalah orang-orang yang benar-benar perlu kan oke. Cuman kan kadang itu kayak contohnya kita ngomongin distribusi lah ya. Distribusi kan itu nggak pakai harga subsidi Pak. Dia kan pakai harga yang pasar gitu kan. Gitu. Kalau misalnya budget itu bisa dialokasiin gitu untuk kasih insentif lah atau apa, mungkin harga-harga barang di Indonesia ini bakal masih lumayan stabil ya. Walaupun menurut gua ya nggak mungkin seturun-turun itu juga sih, karena kan balik lagi karena dampak perang segala macam, global segala macam ya itu pasti tetap berdampak sih. Double hit lah ya, perang dan nilai tukar dolar terhadap rupiah kan. Benar. Dua itu yang sebenarnya mempengaruhi banyak. Karena kita ternyata banyak juga impor dari luar kan, bukan hanya dari dalam negeri. Benar. Ya banyak sih impor, kedelai aja impor. Iya. Ternyata makan tempe impor gitu ya. Nah iya sih, ternyata pakai dolar juga ya. Ternyata harga tempe naik karena impor, karena harga dolar dong. Karena dolar juga dong. Kalau menurut lu MBG gimana MBG? Ya menurut gue itu salah satu program yang oke lah. Itu balik lagi kan, itu katanya ya gue bukan orang yang berkecimpung di bidang pendidikan ataupun kesehatan lah ya. Cuman katanya dengan adanya makanan bergizi yang oke, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan itu kan menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik gitu kan. Cuman masalahnya itu balik lagi yang lu bilang kan, mungkin kondisinya sekarang Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, gue nggak tidak baik-baik ya, mungkin sedikit tidak baik-baik lah ya. Sedikit tidak baik-baik, oke. Jadi mungkin kalau gue mikirnya alokasiannya itu mungkin kalau ditiadakan tidak sama sekali kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin bisa dipilah-pilah untuk daerah-daerah yang terpencil. Benar, setuju. Karena kalau kota yang Jakarta atau mungkin kota-kota besar kan mungkin kebutuhan pangannya sudah cukup banget lah ya kita. Kalau untuk yang daerah-daerah terpencil kan yang baik di Indonesia yang lu bilang geografinya luas, mungkin banyak juga loh daerah-daerah terpencil. Kalau Bapak main ke Sumatera, ke Kalimantan, warung aja mungkin cuma satu itu, nggak ada lagi, masih 10 kilo lagi warungnya. Benar, itu. Iya. Ya itulah, kalau lu nanya gua MBG sih, ya itulah jawaban gua ya. Ya, jadi kita memang masih harus banyak PR yang harus kita selesaikan lah ya. Benar. Oke, mungkin sampai sini bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungin kita di Instagram kita HWD Consulting. Gua Darwin. Gua Hans. Sampai bertemu lagi di bincang pajak berikutnya.